Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Amin. Nah, untuk itu kita mulai terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tema mengenai koleksiku, dan materi mengenai koleksi berhargaku. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi makna dari koleksi benda berharga dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh dari koleksi berharga dengan benar dan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan cara-cara merawat barang koleksi berharga dengan baik dan benar. Nah, baik anak-anak. Nah, untuk sekarang kita langsung saja masuk kepada pematerian. Sebelumnya, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar istilah koleksi? Nah, tentunya kalian sering mendengar istilah koleksi. Nah, ataupun bahkan di antara kalian ada yang sedang memiliki koleksi, baik itu boneka, foto, dan yang lainnya. Nah, jadi koleksi itu adalah sesuatu yang disimpan dan dikumpulkan dengan beragam macam tujuan. Nah, bisa itu karena kesenangan, ataupun karena terdapat kenangan, ataupun tujuan yang lainnya. Nah, biasanya koleksi ini berupa benda-benda berharga. Nah, ada benda berharga. Apa itu benda berharga? Benda berharga ini merupakan benda-benda yang mempunyai nilai tinggi, baik itu dari segi harga, kegunaan, ataupun kenangan, keindahan, dan segi yang lainnya. Nah, benda-benda ini biasanya dikoleksi oleh banyak orang. Nah, orang-orang yang suka mengkoleksi benda-benda berharga ini disebut dengan istilah kolektor. Jadi, suatu benda dapat dikatakan sebagai benda berharga tidak hanya dilihat dari nilai harganya saja, akan tetapi bisa dilihat dari nilai kegunaannya, nilai keindahannya atau estetik, nilai kenangan, nilai sejarah, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari koleksi berharga. Nah, apa saja sih contoh-contohnya? Contoh-contoh dari koleksi berharga diantaranya yaitu foto, boneka, buku, tanaman hias, piagam ataupun piala, dan yang lainnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa contoh dari koleksi berharga beserta alasannya mengapa benda tersebut menarik untuk dikoleksi. Baik, yang pertama yaitu foto. Nah, mengapa foto ini dapat dikoleksi? Alasannya karena foto ini memuat kenangan kita bersama orang-orang terkasih ataupun kenangan kita pada saat-saat tertentu, dan tentunya foto ini bernilai memorable. Nah, yang kedua yaitu piagam atau piala. Nah, piagam atau piala ini dikatakan sebagai koleksi berharga dikarenakan piala dan piagam ini merupakan bukti dari
prestasi yang telah kita dapat. Dan tentunya piagam dan piala ini merupakan suatu kebanggaan untuk diri kita. Yang terakhir, yaitu yang keempat, mengoleksi perangko. Nah, untuk sebagian orang, mengoleksi perangko ini menjadi sebuah kegemaran. Nah, kegemaran mengoleksi perangko ini sering disebut dengan istilah filateli. Nah, lalu mengapa perangko ini dapat dijadikan sebagai koleksi berharga? Tentunya karena perangko ini, keberadaan perangko pada saat ini sudah jarang ditemukan. Dan tentunya bisa dilihat dari segi harganya dan juga segi keindahannya atau estetika. Nah, itu dia beberapa contoh beserta alasannya mengapa suatu barang dapat dikatakan sebagai koleksi berharga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara-cara merawat koleksi berharga kita agar senantiasa awet dan tidak mudah rusak. Suatu benda ataupun barang, jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka benda tersebut akan mudah rusak. Dan tentunya ketika sudah rusak, maka kita tidak bisa memanfaatkan benda tersebut sebagaimana mestinya. Contohnya seperti ini. Misalkan, Dika mempunyai kegemaran mengkoleksi foto. Akan tetapi, Dika ini tidak menyimpan foto-fotonya ini dengan baik. Nah, misalkan Dika malah menyimpannya di lantai ataupun di tempat yang tidak semestinya disimpan. Nah, maka foto-fotonya tersebut akan rusak ataupun akan terkena kotoran. Nah, jika sudah seperti itu, maka koleksi foto Dika ini tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Nah, lalu bagaimana cara-cara kita merawat dan menjaga koleksi berharga kita agar senantiasa awet dan tidak mudah rusak? Nah, berikut beberapa caranya. Yang pertama yaitu kita harus membersihkan barang koleksi kita dari debu dan juga kotoran. Yang kedua yaitu kita harus menyimpan barang koleksi kita di tempat yang bersih dan juga kering. Nah, yang ketiga, kita harus menaburi barang koleksi kita ini dengan kapur barus. Nah, lalu kenapa harus dengan kapur barus? Jawabannya karena kapur barus ini dapat mencegah adanya jamur dan juga serangga yang dapat merusak pada benda koleksi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kita harus menyimpan barang koleksi kita ini di tempat, di lemari yang terkunci. Misalkan di etalase atau di lemari milik pribadi kita sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kita harus menata rapi barang koleksi kita. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kita harus menjauhkan barang koleksi kita ini dari jangkauan anak-anak, yaitu balita lebih tepatnya. Karena besar kemungkinan barang yang sudah dimainkan oleh balita biasanya suka rusak. Nah, itulah beberapa cara merawat dan menjaga barang koleksi agar tetap awet dan tidak mudah rusak. Nah, anak-anak, jika kalian mempunyai koleksi ataupun koleksi berharga, maka rawatlah dan jagalah barang koleksi kalian dengan baik. Dan juga sayangi barang koleksi kalian ini agar sewaktu-waktu kalian dapat memanfaatkannya. Nah, anak-anak, itulah materi mengenai koleksi berharga. Nah, untuk sekarang, Ibu akan menyampaikan ringkasan materi mengenai materi yang telah dipelajari kita tadi. Yang pertama yaitu koleksi merupakan sesuatu yang disimpan ataupun dikumpulkan dengan berbagai tujuan. Entah itu karena kegemaran, kenangan, ataupun tujuan yang lainnya. Yang kedua yaitu benda berharga adalah benda-benda yang mempunyai nilai yang tinggi. Baik itu dari nilai harga, kegunaan, sejarah, kenangan, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya, contoh-contoh dari koleksi barang berharga ini ada foto, piagam, piala, boneka, tanaman hias,
buku, dan masih banyak lainnya. Nah, adapun tujuan mengkoleksi barang berharga ini itu beragam jenis, tergantung pada pandangan mereka terhadap atau penilaian mereka terhadap barang yang ingin dikoleksi oleh mereka. Nah, kemudian suatu barang harus kita rawat. Apabila barang tersebut tidak kita rawat dengan baik, maka barang tersebut akan mudah rusak. Nah, dan jika telah rusak, maka tentu kita tidak bisa memanfaatkannya sebagaimana kita memanfaatkannya sebelum rusak. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita merawat barang tersebut dengan baik. Nah, cara merawat koleksi berharga kita ini, yang pertama bisa dengan membersihkan barang koleksi dari debu dan kotoran. Yang kedua, dengan menyimpan barang koleksi di tempat yang bersih dan kering. Yang ketiga, dengan menaburi barang koleksi dengan kapur barus. Yang keempat, yaitu menyimpan barang koleksi di lemari terkunci. Yang kelima, yaitu menata rapih barang koleksi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu jauhkan barang koleksi dari jangkauan anak-anak atau balita. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, sini Ibu akan memberikan 3 pertanyaan untuk kalian. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan koleksi? Nah, benar sekali. Jadi, seperti yang telah dijelaskan tadi, koleksi adalah sesuatu yang dikumpulkan dan disimpan dengan beragam tujuan. Entah itu karena disimpan karena kesenangan, kenangan, dan tujuan lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa kapur barus menjadi menjadi sesuatu yang ditaburi pada koleksi kita? Nah, iya benar sekali. Jadi, kapur barus ini alasannya yaitu karena kapur barus ini bisa mencegah tumbuhnya jamur dan mencegah serangga pada benda koleksi kita, sehingga akan menghindari kerusakan. Nah, pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana cara merawat dan menjaga barang koleksi agar tetap awet dan tidak mudah rusak. Ya, ada yang ingin menjawab? Ya, benar sekali. Jadi, caranya itu tadi ada berapa? Ada 6. Kita sebutkan sebagian saja karena tadi sudah disebutkan, jadi 3 saja ya. Pertama, dengan membersihkannya dari debu dan kotoran. Kedua, dengan menyimpannya di tempat yang bersih dan kering. Dan yang terakhir, dengan menaburinya dengan kapur barus. Baik anak-anak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Demikianlah pematerian yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan kepada kalian dapat bermanfaat dan juga dapat diamalkan. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kami, Instant Class Official, dan juga Humanika Laboratory. Oke, thank you for watching. Bye-bye.